Which of the following number is the largest? Nah, kita disuruh nyari yang mana yang paling besar di sini. Ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat aja. Kalau 1. Nah, 1 ini jelasnya nggak perlu diapa-apakan sebenarnya 1 ini. Biarin aja. Kemudian kalau akar 2. Akar 2 kan berarti di sini. Ini kan 2 kan kalau akar kayak gini. Sehingga yang berada di akar ini ya. Kalau nggak ditulis ini 2 di sini ya. Berarti ini bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 1/2. Oke, masih bingung? Kita ke 3 aja di sini. Kalau 3 kan di sini ditulis 3 gini. Nah, ini 3 berarti 3 yang di sini ini tetap ditulis 3 gini. Nah, akarnya di sini ini jadinya per 1/3 gini. Oke, jadi misalkan kita punya gini. Akar 8, sini 3 gini. Nah, ini bisa ditulis 3 pangkat 1/8. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau 4, ini di akar 4, nah otomatis ya 4-nya di sini tetap ditulis 4 gini. Nah, akarnya ini jadi pangkat 1/4. Yang 6 juga gitu. Ini berarti akar 6 dari 6 gini. Berarti 6 pangkat 1/6. Tugas kita supaya tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil ya. Harus dipangkatin supaya nggak jadi pecahan pangkatnya. Nah, supaya pangkatnya nggak jadi pecahan, kita harus nyari kelipatan dari berapa? 2, 3, 4, sama 6. Atau kita nyari KPK-nya. Atau dalam bahasa Inggris LCM-nya. Lowest Common Multiple. Gitu. Atau kalau bingung ya, kita coba-coba juga nggak apa-apa. Berapa kelipatan yang sama? Angka 2, 3, 4 sama 6. Nah, kelipatan yang sama kan ya 12 ya. Ya kan? Kelipatan yang sama. Dari ini kan 12. Ini kakak tulis saja LCM, lowest common multiple. Atau dalam bahasa Indonesia KPK-nya. Nah, KPK dari 2, 3, 4 sama 6. Nanti dihitung sendiri ya. Dapatnya 12 gitu. Nah, karena KPK-nya 12, supaya nggak jadi pangkat pecahan, semuanya ini kita pangkatin dengan 12. Ini kata hapus dulu. Kita ganti warna gini. Jadi yang pertama ini dipangkatin 12. Yang kedua ini juga dipangkatin 12. Ini pangkat 12 gini. Yang ketiga ini juga dipangkatin 12. Sehingga ini dapatnya pangkat 12. Sini pangkat 12 juga. Dan yang terakhir ini juga dipangkatin 12. Oke, sekarang kita hitung. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat ya. Ya, yang paling atas ini pasti 1 lah. Kita hitung dulu lah. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin itu dikali. Misalkan gini. 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, ini berarti 2 pangkatnya dikali. 3 kali 4. 12. Sehingga dapatnya 2 pangkat 12. Contoh lagi. 3 pangkat 4 dipangkatin 2 misalkan. Nah, pangkatnya ini tinggal dikali. 3 pangkat 4 kali 2. Sama dengan 8. Nah, tujuan kita tadi yaitu supaya kalau dikali hasilnya tidak pecahan. Nah, maka dicari kelipatan yang sama dari penyebutnya ini kan. Nah, sehingga ini kalau pangkatnya dikali ya 2 pangkat setengah kali 12. Setengah kali 12, 6. 2 pangkat 6. Nah, ini kan bisa dihitung gitu kan. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Kan ini 3, 4, 5, 6. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan, ini dihitung ya. Hasilnya 64. Nah, yang sini sama jalannya. Berarti dapatnya nanti kan 3 dipangkatin dengan 1/3 kali 12. Berarti 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 dapatnya 81. Yang sini berarti 4 pangkat 1/4 kali 12. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Berarti 64. Gitu. Yang sini terakhir 6 pangkat 1/6 kali 12. Dapatnya 1/6 kali 12, 2 ya. 6 pangkat 2, 36. Nah, kelihatan kan mana yang paling gede setelah dipangkatin 12. Yaitu 64. Artinya yang paling besar ya ini.
Oh, sorry, kok 64 sih? Yang paling gede bukan 64 ya, sorry. Yang paling gede adalah yang 81. Nah ini. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan yang paling besar di sini adalah akar 3 dari 3. Ini. Jadi jawabnya yang C ya.